Oke, jumpa lagi dengan saya di tutorial seputar Express.js dan TypeScript, di mana pada tutorial atau pembahasan kali ini masih seputar Express CRUD, di mana pada topiknya adalah akan membahas bagaimana cara untuk mendapatkan semua kategori di Express.js. Di pembahasan terakhir telah membahas bagaimana cara untuk membuat kategori baru. Sekarang kita akan coba untuk nge-get semua kategori. Yang pertama, bisa buka VS Code Anda. Di pembahasan terakhir saya lupa menambahkan ini ke Git ya. Jadi saya akan coba menambahkannya, yaitu add, misalnya adalah create kategori. Oke, publish branch. Oops, salah. Kita bisa tambah. Kemudian commit. Oke, ya, sekarang kita akan coba untuk menambahkan untuk yang get kategori ya. Jadi kita udah punya post. Kemudian di sini kita bisa tambahkan untuk yang get. Untuk get itu sendiri kita bisa menggunakan metode get di sini. Ya, sama seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal return aja kategori yang telah kita buat tadi. res.status 200 .send kategori S. Nggak usah return sih. Oke, yang perlu diperhatikan tadi untuk yang bagian create kategori di pembahasan sebelumnya, di sini saya lupa jelasin sih. Kalau res.send ini secara default dia akan mengirimkan status 200 status code-nya. Nah, karena di sini kita menggunakan create, maka di sini kita perlu set status 201 atau created. Jadi ketika kita ke Postman kemudian kita send, kita bisa lihat statusnya jadi created. Nah, sekarang kita akan coba untuk menambahkan endpoint baru, yaitu namanya getAll. Oke, tinggal copy aja URL-nya, paste, kemudian kita send, dan ya, sekarang kita mendapatkan ini bisa buat namanya getAll. Mendapatkan kategori yang telah berhasil dibuat di sebelumnya ya, yang ini. Jadi kalau misalnya kita buat Express.js 1, kemudian kita send, kita bisa lihat telah ada. Kemudian ketika kita get all, harusnya udah dapat seperti ini. Nah, untuk get all itu sendiri biasanya dia ada semacam pagination ya. Nah, pagination ini biasanya standar sih ya. Misalnya contohnya secara default dia itu ada, contohnya adalah page-nya ke berapa, misalnya ke 1, kemudian limitnya berapa, misalnya 10, seperti ini. Atau misalnya limitnya 1, untuk saat ini kita buat limitnya 1 dulu ya, atau 10 ya, oke, atau 5. Oke, di sini ketika kita save kemudian kita send, dia jadi kosong kembali. Nah, kita tidak ingin ini kosong, jadi untuk saat ini, untuk mempermudah, kita tidak ingin ketika kita restart dia akan kosong terus. Jadi kita akan coba untuk nge-hard di sini misalnya ya. Bisa ID 1, atau kita bisa buat new file baru namanya data. Oke, kemudian kategori .ts, kemudian kita bisa konstanta kategori. Terus di sini kita bisa buat kategori, terus empty array, oke, terus ID 1, terus name kategori, misalnya Express, terus slug itu sama dengan Express.js, terus description misalnya Express.js. Example description for Express.js. Oke, terus yang kedua misalnya di sini Node.js. Oke, Node.js, example description for Node.js. Terus yang ketiga React.js. Oke, React.js, di sini React.js. React.js. Kemudian yang keempat
Angular. Oke, ini React.js. Sini Angular. Oke. Terus yang selanjutnya adalah Vue. Kelima adalah Vue. Yang keenam adalah Golang misalnya. Terus yang ketujuh adalah Python. Oke, Python. Terus yang ke-8 adalah Ruby. Oke, Ruby. Terus Ruby. Terus yang ke-9 adalah Java. Terus Java. Terus yang ke-10 adalah HTML. Terus HTML, oke. Terus di sini kita bisa pakai misalnya kategorias sama dengan kategorias. Sorry, ini kita ekspor dulu. Oke, kategorias. Ke kategorias, kategori. Oke. Data kategorias. Oke, data kategorias. Oke, anggaplah seperti ini. Jadi ketika kita nge-get harus sudah dapat datanya, dan ya walaupun kita restart servernya, karena itu udah hard data di memori, jadi nggak perlu kita khawatir datanya akan hilang. Oke. Nah sekarang kita akan coba implementasi yang get all by seperti ini, misalnya page dan limit. Nah, karena di sini kita ada page dan limit, ini adalah query, jadi kita bisa pakai di sini konstanta request.query. Di sini ada page sama ada limit. Jadi di sini kita bisa console.log page sama console.log limit. Jadi ketika kita nge-get, kita bisa lihat kita dapat page 1 dan limit 1. Page 1 dan limitnya 5. Nah, di sini kita punya 10 data. Oke. Di sini kita bisa return by yang ini, request.query ini. Perlu diperhatikan bahwa ya sekali lagi, ketika kita pakai tanda tanya ini, kemudian di sini adalah akan dibilang query. Oke. Kalau yang param itu yang kalau misalnya seperti ini. Oke. Nah sekarang kita coba untuk mendapatkan value-nya ya. Misalnya contoh, anggaplah di sini kita udah punya page pertama dan limitnya 5. Jadi kalau kita konsol di sini kita coba ngetes misalnya result, itu sama dengan misalnya kategorias.splice, kalau nggak salah antara splice 0,5. Terus kita console.log result. Oke, Anda bisa lihat kita dapat 1 sampai 5. Kalau kita console.log kategorias, oke, kategorinya sampai 10. Oh sorry, kepotong dia. Kalau misalnya kita slice, oke, jadi kita pakai slice ya. Anda bisa lihat, jadi yang sumbernya ini nggak kepotong, tapi kita semacam ngedapatin kopinya 1 sampai 5 sih. Seperti ini. Nah, sekarang kita bisa pakai yang ini ke sini. Nah, karena ini dimulai dari 0 dan sedangkan page ini dianggap dari 1, maka kita bisa buat di sini page min 1. Oke. Kita bisa buat plus. Kalau misalnya page yang nggak ada, kita bisa buat di sini defaultnya adalah 1.
Jadi ketika page 1 dia akan 0 sampai 5. Kemudian di sini kita bisa buat konstan di sini aja. Constant page sama dengan request.query.page atau defaultnya 1. Kemudian konstanta limit, limit itu sama dengan request.query.limit atau defaultnya adalah misalnya 5 ya. Nah di sini kita bisa buat page min 1. Oke, kita bisa buat jadi plus. Setelah itu di sini kita bisa buat di sini adalah limit. Kita bisa buat plus juga di sini. Jadi kita bisa page plus limit. Jadi page-nya kalau misalnya 0 plus limit berarti sama dengan 5. Nah, kemudian di sini kita tinggal balikan aja result. Seperti ini. Jadi ketika kita nge-send, kita bisa lihat harus 1 sampai 5, 1 2 3 4 5 6. Page-nya ini harusnya page min 1 plus limit. Jadi ketika send 1 sampai 5, ketika kita pilih page 2 harusnya 2 sampai 6. 2 sampai 6 ini salah, harusnya di sini plus limit. Dikali limit. Di page min 1. Ya, dikali limit ya. Jadi page min 1 dikali limit. Jadi ketika 0 dikali limit 0, ketika 1 dikali limit berarti 5. Di sini harusnya page min 1 dikali limit. Oke, plus limit. Nah, karena ini sama ya, sama rumusnya, jadi kita bisa buat di sini konstanta start page, start index lah, anggaplah ya. Dari di sini, kemudian ya kita bisa start index. Bisa buat di sini start index plus limit. Oke. Jadi ketika kita send, sekarang dimulai dari 6 sampai 10. Ketika kita kembali ke 1, ke 1 sampai 5, kemudian kita bisa limitnya 2, 1 sampai 2, ketika page 2, 3 sampai 4 dan seterusnya. Oke, mungkin seperti itu sih bagaimana cara untuk nge-get ya. Nge-get all. Cara menggunakan page limit dengan menggunakan memori. Dan mungkin ada lagi yang lainnya ya, seperti contoh misalnya query atau search ya. Misalnya nkey sama dengan misalnya foo atau angular. Oke. Ya harusnya di sini ada key atau keyword atau apapun itu, mungkin search. Di sini Anda bisa pakai misalnya contoh search by name atau description. Anda bisa tambahkan di sini misalnya contoh konstanta filters. Itu sama dengan kategories dot filter cast to cut return cut.name includes request.query misalnya kayak gini ya, filters equals to categories, atau kita buat array.from. Ya udah kena kategoris ya. Oke. Kalau misalnya ada request.query.search ya, kalau misalnya ada search, maka di sini kita bisa implementasi yang ini.
query.key. Oke, so ya, kita bisa buat di sini misalnya konstanta keywords equals request.query.key a string. So ya, kita bisa buat di sini keywords. Kemudian di sini include keywords. Atau cat.description.includes keywords. Ini adalah hasil filternya. Kemudian di sini kita bisa pakai filters. Seperti ini. Jadi ini adalah filter kategori. Jadi ketika kita send, oke, ini kosong. Ketika kita buat foo, oke. Coba kita lihat di filternya ya. Kita coba filter. Kemudian kita coba send. Anda bisa lihat kita dapat hasilnya. Cuman kenapa dia nggak dapat? Coba kita console.log star index dan console.log. Kita buat n index saja ya. Konstanta n index. Oke. N index. Kemudian kita buat n index. Setelah itu kita coba nge-send tas. Dan kita lihat terminal. Startingnya 46. Oh ya, pantasan kosong, sorry. Ini harusnya page 1, kemudian di sini limitnya adalah 2. Nge-send dan ya, kita dapat value-nya ketika kita set Angular. Kita dapat. Namun ketika kita nggak pakai query, harusnya dia akan menampilkan 2. Seperti ini. Oke, itu adalah contoh sederhana untuk get all, termasuk dalam include-nya adalah pagination ya. Dengan menggunakan Express.js dan memory, jadi tanpa menggunakan database sih. Tapi intinya konsep sederhana seperti ini sih. Untuk pagination-nya kita dapat by query, kemudian kita filter dan kita balikin hasilnya. Oke, mungkin seperti itu. Karena saya telah membahas dari penjelasan itu bagaimana cara untuk mendapatkan semua kategori di Express.js, maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Sekian, sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.